Angin sore berhembus lembut menyapu halaman rumah sederhana itu, menyambut kepulangan dua insan yang baru saja resmi menjadi suami istri. Yanti, gadis sederhana berusia 25 tahun, tampak masih canggung menggandeng tangan Bayu, suaminya, yang kini secara sah telah menjadi teman hidupnya. Senyuman tak pernah lepas dari wajah perempuan itu sejak pagi, dari mulai akad hingga resepsi yang sederhana namun penuh doa. Yanti masih merasa seperti mimpi. Ia akhirnya menikah dengan pria yang selama ini ia cintai. Seorang lelaki pekerja keras yang selama masa pendekatan selalu menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawabnya. Bayu adalah seorang pegawai swasta biasa di sebuah perusahaan logistik, dengan penghasilan yang cukup untuk hidup sehari-hari namun belum bisa dikatakan mapan. Maka, seperti kesepakatan mereka sebelumnya, pasangan muda ini memutuskan untuk sementara tinggal bersama orang tua Bayu, sembari menabung agar kelak bisa menyewa rumah sendiri atau bahkan membeli rumah kecil untuk ditinggali berdua. Keputusan itu diambil secara sadar dan dengan hati lapang oleh Yanti. Ia tidak mempermasalahkan harus tinggal bersama mertua. Apalagi Bayu meyakinkannya bahwa ibunya, Bu Darmi, adalah sosok yang baik dan terbuka. Dan memang, saat pertama kali Yanti menginjakan kaki di rumah mertuanya, Bu Darmi menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyum ramah. "Mulai hari ini, kamu anak ibu juga ya. Jangan sungkan kalau ada apa-apa," begitu katanya, membuat hati Yanti tenang. Meskipun ada rasa canggung, Yanti merasa sambutan itu tulus. Ia menjawab dengan sopan dan penuh hormat, "Terima kasih, Bu. Saya mohon bimbingannya ke depan." Hari itu terasa seperti awal kehidupan baru yang sempurna. Bayu memandang keduanya dengan lega, merasa yakin rumah tangganya akan berjalan lancar. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan tawa dan kebersamaan. Yanti selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, belajar dari internet dan buku masak agar bisa menyajikan makanan yang enak untuk suami dan mertuanya. Ia juga rajin membantu pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, mencuci, hingga merapikan dapur yang memang menjadi wilayah utama Bu Darmi. Meskipun belum terlalu mahir, Yanti selalu berusaha maksimal. Ia ingin menunjukkan rasa hormat dan cintanya, bukan hanya pada Bayu tapi juga pada ibunya. Di minggu-minggu pertama, suasana rumah cenderung damai. Bu Darmi bahkan sempat memuji masakan Yanti dan menyarankan beberapa resep rumahan yang khas. Yanti mencatat semuanya dengan semangat, merasa seperti anak yang baru belajar dari seorang ibu. Ia juga mencoba mendekatkan diri dengan cara sesederhana mungkin, menawarkan bantuan mencuci baju, menemani menonton sinetron sore, atau sekadar mengobrol ringan di dapur sambil membersihkan sayuran. Setiap malam, Yanti dan Bayu tidur dengan hati yang tenang, mengukir rencana-rencana kecil untuk masa depan, ingin menabung bersama, membeli motor baru, atau mungkin membuka warung kecil agar Yanti bisa berusaha dari rumah. Bayu sendiri adalah tipe suami yang penyayang. Ia tak segan membantu Yanti mencuci piring saat pulang kerja, atau membelikan bahan masakan kesukaan istrinya di perjalanan pulang. Di akhir pekan, mereka kadang berjalan kaki ke taman dekat rumah, membawa bekal sederhana sambil mengobrol tentang mimpi-mimpi mereka. Yanti merasa sangat dicintai dan dilindungi. Ia menganggap hidupnya sempurna, bahkan terlalu indah untuk dipercayai. Doa demi doa ia panjatkan setiap malam, memohon agar Allah menjaga rumah tangganya dan menjadikannya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bu Darmi pun sempat menunjukkan perhatian kepada menantunya. Ia pernah membelikan Yanti baju daster baru dan memberikannya dengan senyum, mengatakan, "Biar kamu nyaman kerja di rumah, Nak." Yanti terharu menerima pemberian itu, meski hanya baju rumahan sederhana. Baginya, perhatian dari mertua adalah berkah yang harus disyukuri. Ia juga merasa bahwa semua kekhawatirannya sebelum menikah tentang tinggal serumah dengan mertua ternyata tak beralasan. Semua berjalan begitu lancar. Namun di balik semua itu,
Tanpa disadari Yanti, sesekali ia menangkap sorot mata yang berbeda dari Bu Darmi. Sorot mata yang bukan kebencian, tapi seperti ketidaksenangan yang disembunyikan. Misalnya, saat Bayu terlalu lama membantu Yanti di dapur. Atau ketika Yanti duduk terlalu santai di ruang tengah meski ia sudah membersihkan seluruh rumah sejak pagi. Tetapi Yanti mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir, mungkin dirinya saja yang terlalu sensitif. Lagi pula, Bu Darmi tak pernah mengucapkan kata-kata kasar atau menunjukkan sikap bermusuhan secara terang-terangan. Hari-hari berlalu, dan Yanti semakin menyesuaikan diri. Ia mulai mengenal tetangga sekitar, mengikuti pengajian ibu-ibu yang sering diadakan di musola dekat rumah, dan sesekali membantu memasak dalam acara keluarga besar. Nama Yanti mulai dikenal sebagai menantu yang sopan, ramah, dan rajin. Beberapa kerabat bahkan memujinya di depan Bu Darmi. Beruntungnya, Bu Darmi punya menantu kayak Yanti. Nggak banyak loh yang kayak dia sekarang. Begitu ujar Tante Mira, adik ipar Bu Darmi. Yanti tidak tahu bahwa pujian-pujian semacam itu perlahan-lahan membuat Bu Darmi merasa terganggu. Sebagai seorang janda yang membesarkan anak semata wayangnya seorang diri, Bu Darmi punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan Bayu. Ia merasa tak ada perempuan lain yang bisa lebih baik dari dirinya dalam merawat Bayu. Dan meski mulutnya tetap tersenyum, hatinya mulai merasakan ada sesuatu dalam diri Yanti yang mengusik. Mungkin caranya mengambil perhatian Bayu, mungkin caranya disanjung oleh keluarga besar. Namun semua itu masih tersembunyi rapi di balik sikap manisnya. Bagi Yanti, semuanya masih tampak sempurna. Ia bahkan mulai menabung dari uang belanja harian untuk bisa memberi kejutan ulang tahun bagi Bayu. Ia juga menyiapkan kotak kecil tempat ia menyimpan mimpi-mimpinya. Kertas kecil bertuliskan impian-impian sederhana. Ingin punya mesin cuci sendiri, ingin membuka toko kue kecil, ingin mengajak orang tuanya liburan meski cuma ke puncak. Ia percaya bahwa dengan doa dan kerja keras, satu demi satu akan terwujud. Namun, di balik segala ketulusan itu, sesuatu perlahan-lahan mulai bergeser. Dan meski belum tampak jelas pada permukaan, perasaan itu mulai merambat ke relung rumah tangga mereka. Tapi pada episode ini, semuanya masih terasa baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Hanya ketenangan yang pelan-pelan menyimpan pertanda. Yanti masih terus tersenyum. Bayu masih menggenggam tangannya dengan hangat. Dan Bu Darmi masih menyajikan teh manis setiap sore seperti biasa. Dunia Yanti saat ini masih terasa penuh warna. Ia belum tahu, badai perlahan sedang mendekat. Tapi untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati masa-masa bahagia itu seutuhnya. Karena ia percaya, rumah tangga adalah ladang ibadah. Dan ia siap menjalaninya dengan cinta, hormat, dan pengorbanan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang dulunya penuh kehangatan mulai terasa sedikit berbeda bagi Yanti. Awalnya, perubahan itu begitu samar. Seperti embun yang menguap di pagi hari, tak terlalu terasa, tapi lama-lama membuat udara menjadi kering. Bu Darmi, ibu mertua yang dulu begitu ramah dan penuh senyum, kini mulai memperlihatkan sisi yang berbeda. Tidak langsung kasar, tidak pula terang-terangan membenci. Namun Yanti bisa merasakan, sesuatu telah berubah dalam cara Bu Darmi memandangnya, berbicara padanya, bahkan saat hanya lewat di depannya. Yanti mulai menyadari bahwa setiap kali ia memasak, Bu Darmi selalu datang ke dapur, mencium masakan, dan mengeritkan hidung kecil-kecil. Wah, kamu pakai bumbu instan, ya? Kalau zaman ibu dulu, masakan itu harus dari bumbu yang diulek sendiri. Lebih sedap dan sehat, katanya suatu sore, sambil menuangkan teh ke dalam gelasnya sendiri. Yanti hanya tersenyum, meski hatinya sedikit tercekat. Ia memang memakai bumbu instan, tapi itu karena ia masih belajar dan ingin menyajikan makanan cepat agar tidak mengganggu aktivitas Bu Darmi di dapur.
Namun kritik itu datang seperti pukulan kecil yang menghantam rasa percaya dirinya. Tak hanya soal masakan, cara berpakaian Yanti pun mulai jadi bahan komentar. Pakai daster bolak-balik begitu, nanti dikira orang kamu nggak pernah digaji sama suami, ujar Bu Darmi suatu pagi saat Yanti baru saja selesai mencuci. Yanti memandang bajunya yang menurutnya masih layak dan bersih. Ia memang belum sempat membeli daster baru karena ingin menabung. Tapi ia tak menjawab, hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Nanti Yanti beli yang baru ya, Bu." Hari demi hari, komentar-komentar seperti itu semakin sering terdengar. Kadang soal cucian yang masih lembab, kadang soal lantai yang katanya kurang bersih, kadang soal kebiasaan Yanti yang duduk terlalu lama di ruang tamu setelah pekerjaan rumah selesai. Semua terasa seperti evaluasi yang tiada habisnya. Namun Yanti masih berusaha memaklumi. Ia menganggap semua itu adalah bagian dari proses penyesuaian. Mungkin Bu Darmi hanya sedang lelah, atau mungkin belum benar-benar merasa nyaman dengan keberadaannya. Yanti tetap berusaha sabar. Ia mencoba bersikap hormat dalam setiap keadaan. Ia belajar memperbaiki masakan, membaca resep lebih banyak, bahkan mulai mengulek bumbu sendiri meski tangannya belum lihai. Ia juga mulai memperhatikan cara berpakaian di rumah. Memilih baju yang lebih rapi walau hanya untuk menyapu halaman. Ia ingin menunjukkan bahwa ia serius menjadi istri dan menantu yang bisa dibanggakan. Ia yakin, jika ia terus bersikap baik dan sabar, Bu Darmi akan kembali seperti dulu, hangat dan menerima. Namun di saat yang sama, Bayu, suaminya, mulai sibuk dengan pekerjaannya. Sejak mendapat proyek baru dari kantor, Bayu sering pulang lebih malam dari biasanya. Ia membawa pekerjaan ke rumah, jarang berbincang panjang dengan Yanti, dan lebih sering tertidur begitu selesai makan malam. Ketika Yanti mencoba menceritakan keluhannya, Bayu hanya menjawab singkat, "Ibu memang begitu, sabar aja ya. Kamu pasti bisa bikin ibu luluh, kok." Yanti terdiam. Ia tidak menyalahkan Bayu. Ia tahu suaminya lelah bekerja, dan ia ingin menjadi istri yang tidak banyak menuntut. Tapi jauh di lubuk hatinya, Yanti merasa perlahan ia mulai berjalan sendirian dalam rumah yang sama. Suatu hari, Bu Darmi membicarakan Yanti dengan nada sinis di depan tetangga, saat Yanti berada di dapur dan tanpa sengaja mendengarnya. "Anak zaman sekarang itu ya, manja. Masak lauk cuma satu macam aja udah bangga. Kalau saya dulu, walau nggak punya uang, bisa masak 3 lauk tiap hari." "Rajin itu bukan soal banyak uang, tapi kemauan," ucapnya dengan suara cukup keras agar terdengar. Yanti berhenti sejenak, menelan air ludah, lalu kembali melanjutkan cuci piring tanpa kata. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu bukan bentuk kebencian, mungkin hanya kekesalan sesaat. Mungkin Bu Darmi hanya sedang kesal karena tetangga memuji dirinya tempo hari. Malam itu, Yanti menangis dalam diam. Ia tidak ingin membangunkan Bayu yang lelah. Ia hanya memeluk bantal dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa semua ini pasti bisa ia lewati. Ia menulis dalam buku catatannya, "Hari ini aku merasa kecil. Tapi aku harus tetap baik. Aku harus sabar. Tuhan pasti tahu siapa yang berusaha sungguh-sungguh." Ia menulis sambil menghapus air mata yang jatuh satu-satu. Tidak ada yang tahu betapa lelahnya hatinya. Tidak ada yang tahu betapa ia rindu disayang dan dihargai seperti awal dulu. Pagi-pagi keesokan harinya, Yanti kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian. Ia tetap berusaha menunjukkan bahwa dirinya layak dihormati. Ia masih menyimpan harapan bahwa suatu saat, Bu Darmi akan melihat perjuangannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari itu Bu Darmi membuang sisa lauk yang dimasak Yanti ke tempat sampah sambil berkata, "Masakan seperti ini bikin kolesterol naik. Mending kita beli aja di warung sebelah, lebih enak dan bersih." Hati Yanti tercabik,
Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, memandangi lauk yang kini tercampur dengan sisa nasi basi dan kulit bawang. Bayu yang pulang malam hari tidak tahu apa-apa. Yanti pun tidak bercerita. Ia hanya mengatakan, "Tadi ibu pengin beli makanan di luar, jadi lauk yang kubuat enggak dimakan." Bayu mengangguk sambil memakan nasi bungkus yang dibawanya. Ia tidak menyadari bahwa istrinya mulai kehilangan semangat, bahwa istrinya sudah beberapa hari makan seadanya karena lauknya dibuang atau dikritik habis-habisan. Yanti tidak meminta, tidak mengeluh. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap utuh. Ia pikir, selama ia masih bisa menahan, maka lebih baik diam. Malam demi malam, Yanti menulis lebih banyak dalam bukunya. Kadang ia hanya menulis satu kalimat, "Aku kuat." Kadang ia menulis panjang tentang rasa kecewanya, tapi selalu ditutup dengan doa dan harapan. Ia masih percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa suatu saat, semuanya akan berubah. Ia masih berpegang pada kenangan awal pernikahannya. Kenangan ketika Bu Darmi memeluknya. Ketika Bayu menggenggam tangannya dengan hangat, ketika semua terasa seperti keluarga bahagia. Namun kenyataan mulai membentuk luka-luka kecil dalam hatinya. Luka yang tidak berdarah, tapi terasa perih setiap kali disentuh. Luka karena dicela ketika sudah berusaha. Luka karena dianggap tak becus ketika sudah memberikan yang terbaik. Luka karena tidak dipahami bahkan oleh orang yang paling ia cintai. Meski begitu, Yanti tidak menyerah. Ia bangkit setiap pagi dengan tekad yang sama, menjadi istri dan menantu yang baik. Ia percaya, selama niatnya tulus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia percaya, meski hari ini ia merasa sendiri, suatu saat nanti kebaikan akan membawanya ke tempat yang layak. Dan meskipun sorot mata Bu Darmi semakin dingin, dan kata-katanya semakin tajam, Yanti masih bisa tersenyum. Mungkin senyuman itu sudah mulai terasa pahit, tapi ia tetap memberikannya. Ia tidak ingin membalas dengan kemarahan. Ia tidak ingin menjadi menantu yang durhaka. Ia hanya ingin dimengerti, walau hanya sedikit. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, Yanti mulai bertanya-tanya, apakah aku memang tidak cukup baik? Sebuah pertanyaan yang akan terus bergema, mengiringi langkahnya pada episode-episode berikutnya, di mana kenyataan semakin jauh dari bayangan indah awal pernikahannya. Pagi itu matahari bersinar cerah, namun hati Yanti terasa kelabu. Sudah beberapa minggu ini ia merasa hidupnya semakin berat. Bukan karena pekerjaan rumah yang bertambah, bukan juga karena lelah fisik semata, tapi lebih kepada tekanan batin yang semakin menghimpit. Bu Darmi, ibu mertuanya, perlahan-lahan mulai menunjukkan sikap yang tidak lagi bisa disembunyikan. Apa yang awalnya berupa sindiran-sindiran halus kini telah berubah menjadi ucapan tajam yang disampaikan tanpa rasa sungkan, bahkan di depan orang lain. Puncaknya terjadi pada suatu siang ketika tetangga sebelah, Bu Nur dan Bu Wati, mampir ke rumah sekadar mengantarkan undangan pengajian bulanan. Yanti menyambut mereka dengan sopan, menyuguhkan teh hangat dan kue pisang hasil buatan tangannya sendiri. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar, meski dalam hati ia masih memendam luka dari kejadian-kejadian sebelumnya. Namun senyuman itu tiba-tiba memudar saat Bu Darmi datang ke ruang tamu dan tanpa ragu membuka pembicaraan dengan nada sinis. Itu kue bikinan Yanti, Bu. Kalau nggak enak, jangan dimakan ya, lidah kalian nanti bisa protes. Ucapan itu disertai tawa kecil, seolah hanya gurauan biasa, tapi membuat wajah Yanti memerah karena malu. Bu Nur dan Bu Wati hanya tertawa canggung. Yanti berusaha tersenyum, meski tangannya gemetar saat menuangkan teh. Rasanya seperti dihina di depan umum. Dan ia tidak bisa membela diri karena yang berbicara adalah ibu mertua sendiri. Ia hanya menunduk, memendam rasa malu yang bercampur sedih. Setelah para tamu pulang, Yanti langsung kembali ke dapur. Ia duduk diam di kursi kecil dekat kompor,
menatap lantai sambil berusaha menahan air mata. Tapi air mata itu tetap jatuh, mengalir tanpa suara. Ia tidak mengerti, apa salahnya hingga harus dipermalukan seperti itu. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Saat ada keluarga besar datang berkunjung pada akhir pekan, Bu Darmi kembali melontarkan kalimat-kalimat pedas dengan mudah. Ketika Yanti membawa piring hidangan ke ruang tamu, Bu Darmi berkata, "Jangan sampai pecah, ya. Kemarin aja gelas favorit ibu udah korban karena tangannya si Yanti ini terlalu ceroboh." Padahal, gelas itu memang pernah jatuh beberapa waktu lalu, tapi itu karena rak dapur goyah, bukan karena kelalaian Yanti. Namun Bu Darmi dengan mudah menyalahkan menantunya seolah semua kesalahan rumah ini adalah tanggung jawabnya. Bayu yang ada di situ hanya diam. Ia bahkan sempat menimpali dengan senyum datar. "Yah, namanya juga masih belajar ya, Bey." Yanti yang mendengarnya merasa seperti tak ada satupun orang yang berdiri untuknya. Ia merasa sendirian. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang seharusnya membelanya justru seolah mendukung perlakuan ibunya. Malam hari setelah semua tamu pulang, Yanti memberanikan diri berbicara pada Bayu. Ia mencoba membuka isi hatinya pelan-pelan, tidak dengan marah, tidak juga dengan nada menyudutkan. "Mas, Yanti minta maaf kalau selama ini banyak salah." Tapi, Yanti merasa semakin hari ibu makin gak nyaman dengan Yanti. Kadang ucapannya bikin Yanti malu di depan orang lain, katanya dengan suara lirih. Bayu menatap istrinya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Yanti, kamu harus belajar mengerti posisi ibu. Beliau itu hidupnya cuma sama aku selama ini. Jadi pasti ada rasa yang belum sepenuhnya bisa menerima orang baru di rumah ini. Kamu jangan terlalu baper. Anggap aja ini ujian rumah tangga. Kamu sabar ya. Toh kamu tinggalnya di rumah beliau." Yanti tercekat. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Bukannya mendapat pelukan dan pengertian, ia justru diminta untuk lebih mengalah. Seolah semua ini adalah kewajaran yang harus diterima. Ia hanya mengangguk pelan, tak ingin memperpanjang perdebatan. Tapi sejak malam itu, pikirannya mulai berubah. Ia merasa perlahan dirinya makin hilang. Ia tak lagi merasa menjadi bagian dari rumah ini. Ia hanya merasa seperti orang yang menumpang, yang setiap tindak tanduknya dipantau, dikomentari, bahkan dihakimi. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Segala kekurangan Yanti seolah diperbesar. Saat cucian belum selesai dijemur karena hujan turun tiba-tiba, Bu Darmi langsung berkata dengan ketus, "Kalau kerja setengah-setengah, ya begini hasilnya. Rumah jadi berantakan." Ketika nasi terlalu lembek karena airnya sedikit kelebihan, Bu Darmi kembali mengeluh. Kalau nggak bisa masak, bilang. Jangan racunin orang serumah. Semua ucapan itu menampar harga diri Yanti pelan-pelan. Ia sudah berusaha keras setiap hari, bahkan bangun lebih pagi dari sebelumnya agar tidak disalahkan. Tapi apapun yang ia lakukan selalu terasa salah di mata mertuanya. Bayu makin jarang punya waktu untuk mengobrol dengannya. Setiap hari pulang dalam kondisi lelah, langsung makan, lalu tertidur. Kadang hanya 1-2 kalimat yang keluar dari mulutnya sebelum ia merebahkan diri. "Yanti, tolong bikinkan kopi ya." Atau, "Besok aku lembur, kamu jangan tunggu." Dan saat Yanti ingin bercerita tentang perlakuan Bu Darmi, Bayu selalu mengalihkan pembicaraan. "Udah, nanti capek hati sendiri. Ibu juga mungkin cuma pengin perhatian." Malam-malam Yanti dipenuhi diam dan tangis tanpa suara. Ia mulai merasa tertekan, bukan hanya karena perlakuan Bu Darmi, tapi karena perasaannya seolah tak dianggap. Ia mulai merasa tidak punya siapa-siapa. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada ruang untuk mengeluh. Di rumah orang tuanya dulu, Yanti dikenal sebagai gadis ceria dan mandiri. Ia senang membantu ibunya, terbiasa menghadapi masalah dengan senyum dan doa. Tapi sekarang,
Senyumnya makin jarang muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya mulai kurus. Ia bahkan sering kehilangan nafsu makan, bukan karena tidak lapar, tapi karena hati terlalu sesak untuk merasakan nikmatnya makanan. Namun, Yanti belum menyerah. Ia masih mencoba bertahan. Setiap pagi ia tetap bangun lebih dulu, menyapu halaman, menyeduh teh, menyiapkan sarapan untuk mertua dan suami. Ia tetap menyiapkan bekal untuk Bayu meski kadang dibalas dengan ucapan singkat saja. Ia tetap menyapa Bu Darmi dengan sopan, tetap mencium tangannya setiap pagi dan malam, tetap berusaha mendekatkan diri walau seringkali hanya mendapat tatapan dingin. Yanti berpegang pada satu keyakinan, bahwa rumah tangga adalah perjuangan, bahwa istri harus mampu mengalah demi menjaga keutuhan. Tapi dalam diamnya, Yanti mulai menyadari satu hal. Jika terus seperti ini, dirinya bisa hancur secara perlahan. Ia tahu dirinya mulai berubah. Ia mulai tidak mengenali bayangan sendiri di cermin. Perempuan yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah dan rapuh. Ia merasa hatinya mulai kehilangan daya. Namun satu hal yang masih membuatnya bertahan adalah harapan. Harapan bahwa mungkin besok akan lebih baik. Bahwa mungkin suatu saat Bayu akan menyadari semuanya. Bahwa mungkin Bu Darmi akan membuka hati dan melihat ketulusan yang selama ini Yanti pertahankan. Dalam doanya setiap malam, Yanti tak pernah meminta diluputkan dari ujian. Ia hanya meminta diberi kekuatan untuk tetap berdiri. Ia meminta agar hatinya tidak dikotori oleh kebencian. Ia ingin tetap menjadi menantu yang sabar, istri yang setia, meski semua itu terasa makin sulit. Dan saat bulan mulai purnama, ia duduk di sudut kamar sambil menatap langit dari jendela kecil. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, jika ini jalan yang harus aku lewati, maka kuatkan aku. Tapi jika ini hanya jalan untuk aku belajar, maka bimbing aku keluar saat waktunya tiba." Yanti belum tahu bahwa jalan di depannya masih akan penuh duri. Tapi ia sudah menyiapkan hati, sekuat yang ia bisa. Karena baginya, menyerah bukanlah pilihan, selama ia masih bisa bertahan. Hari-hari Yanti berlalu seperti rangkaian waktu yang tak pernah memberinya kesempatan untuk bernapas lega. 1 tahun telah lewat sejak hari pernikahannya. Dan selama itu pula ia bertahan dalam rumah yang semakin terasa asing. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena hati orang-orang di dalamnya yang perlahan menjauh dari dirinya. 1 tahun seharusnya cukup untuk membangun kepercayaan, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Semakin hari, seolah keberadaannya hanya menjadi beban. Dan semua itu mencapai titik paling menyakitkan ketika suatu sore Bu Darmi menyindir dengan kata-kata yang menghantam batin Yanti seperti belati yang dingin dan tajam. Sore itu suasana rumah tampak biasa. Bayu baru pulang kerja dan duduk di ruang tamu, sementara Yanti sedang menyiapkan minuman. Bu Darmi yang sedang menonton televisi tiba-tiba membuka percakapan yang langsung menusuk. "Dulu waktu aku menikah, belum setahun aja udah hamil si Bayu. Tapi zaman sekarang, entahlah, mungkin ada yang gak beres." Ucapan itu disampaikan sambil melirik sekilas ke arah Yanti, lalu kembali ke layar televisi seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bagi Yanti, dunia seakan berhenti. Ia tahu betul arah ucapan itu. Dan benar saja, kalimat berikutnya tak lagi menyimpan maksud. "Kamu itu sehat kan, Yanti? Jangan-jangan anak ibu ini nggak punya keturunan gara-gara kamu." Air panas dalam termos yang sedang dituangkan ke gelas hampir tumpah karena tangan Yanti gemetar. Ia menunduk dalam, menahan napas, menahan gemuruh amarah dan sedih yang berlomba dalam dadanya. Ia tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dapur, berdalih mengambil sendok, padahal sebenarnya ingin menyembunyikan wajahnya yang kini penuh air mata. Ia berdiri di pojok dapur yang sempit, menggigit bibirnya dalam-dalam agar tak terdengar isakannya. 1 tahun pernikahan memang belum memberikan kabar kehamilan, tapi Yanti dan Bayu belum pernah memeriksakan diri.
Mereka berdua sepakat untuk menunggu dengan sabar, mengalir saja, tanpa tekanan. Yanti masih ingat betapa Bayu dulu pernah berkata dengan lembut, "Kita nggak usah buru-buru. Aku mau kamu siap lahir batin, ya. Nggak masalah kalau belum dikasih sekarang." Kata-kata itu begitu menenangkan, dan selama ini Yanti berpegang teguh pada janji itu. Tapi sekarang semua berubah. Karena ibunya, Bayu mulai terlihat goyah. Beberapa hari setelah kejadian sore itu, Bayu mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia tak lagi tertarik membicarakan soal masa depan seperti dulu. Bahkan ketika Yanti mengajak bicara soal rencana periksa ke dokter kandungan, Bayu hanya mengangguk malas, lalu berkata, "Ibu benar juga sih. Harusnya dari dulu kamu yang lebih inisiatif. Jangan santai-santai aja." Ucapan itu seperti cambuk bagi Yanti. Ia tidak menyangka bahwa Bayu akan mulai menyalahkannya. Ia merasa tak adil. Selama ini ia sudah berusaha menjaga pola makan, menjaga kesehatan, berdoa setiap malam, tapi sekarang seolah semua disimpulkan semudah itu, bahwa dirinya adalah penyebab segalanya. Sejak saat itu, Bu Darmi semakin sering mengungkit soal kehamilan. Setiap pagi ketika melihat tetangga yang sedang menggendong bayi, ia selalu berkomentar lantang. Beruntungnya, anak orang lain cepat dikasih momongan. Rumah jadi ramai. Kalau kosong terus mah dingin, kayak rumah tak berpenghuni. Kadang ia berkata sambil melihat Yanti dari ujung mata. Kadang pura-pura bicara ke dirinya sendiri. Tapi Yanti tahu semua itu ditujukan padanya. Dan Bayu? Ia hanya diam. Kadang ikut mengangguk. Kadang justru pergi dari ruangan, tapi tak pernah sekalipun membela istrinya. Yanti mulai merasa tidak dihargai di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia berlindung. Ia bangun setiap pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Pekerjaan rumah yang dulu dilakukan dengan cinta kini hanya menjadi rutinitas kosong. Ia mencuci, menyapu, memasak, semuanya dilakukan dengan diam. Hatinya perlahan mati. Ia kehilangan rasa. Bahkan ketika Bayu menyentuh tangannya malam hari, Yanti hanya tersenyum lemah, tanpa gairah, tanpa harapan. Malam-malamnya dilalui dalam renungan panjang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan harus bertahan? Sampai kapan harus diperlakukan seperti orang asing dalam rumah sendiri? Apakah pengorbanannya selama ini tak cukup untuk menunjukkan bahwa ia layak dihargai? Ia ingat betul. Dulu ia rela meninggalkan pekerjaannya demi membangun rumah tangga. Ia meninggalkan rumah orang tuanya, kota tempat ia tumbuh. Semua demi cinta dan keyakinan bahwa rumah tangga ini akan menjadi surga kecil baginya. Tapi kini, surga itu seolah berubah menjadi ruang sempit tanpa cahaya. Yanti mulai menulis lagi di buku kecilnya. Tapi kali ini bukan doa seperti dulu. Ia menulis pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia ucapkan. Ia menulis keluh kesah yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Bahkan orang tuanya pun belum ia beritahu tentang semua ini. Ia tidak ingin mereka khawatir. Ia masih mencoba menjaga nama baik keluarga Bayu. Tapi semakin lama, ia tahu bahwa diam pun ada batasnya. Suatu hari, ia mencoba bicara lagi pada Bayu. "Mas, kalau memang kamu merasa aku belum bisa kasih keturunan, aku rela kok kalau kamu ingin periksa sendiri dulu. Aku juga mau periksa. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa ini semua salahku." Bayu menatap Yanti dengan wajah datar. Lalu berkata, "Kamu terlalu sensitif, Yan. Ibu itu cuma ngomong karena khawatir. Lagian, emang salah kalau aku juga mulai mikir ke arah sana? 1 tahun, loh." Ucapan itu seperti palu besar yang menghantam dinding kesabaran Yanti. Ia terdiam. Tak mampu berkata apa-apa. Hanya matanya yang basah, tapi tak ia perlihatkan. Hari itu Yanti menyendiri lebih lama di kamar. Ia mengurung diri setelah semua pekerjaan rumah selesai. Ia duduk di lantai,
memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela. Suara Bu Darmi masih terdengar dari ruang tengah. Seperti biasa, komentar tentang acara televisi, tentang tetangga yang hamil lagi, dan sesekali menyindir dengan kalimat yang sudah terlalu sering ia dengar. Tapi telinga Yanti sudah mati rasa. Hatinya juga mulai beku. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir tentang pilihan hidupnya. Ia bertanya, apakah ini jalan yang memang harus ia tempuh? Apakah dengan bertahan, ia sedang melukai dirinya sendiri? Ia mencintai Bayu, itu tak bisa dipungkiri. Tapi jika cinta itu justru membuatnya menderita, apakah itu masih layak diperjuangkan? Ia tak tahu. Semua terasa kabur. Ia hanya tahu satu hal, bahwa dirinya perlahan mulai menghilang. Dan jika ia tidak segera menyelamatkan diri, maka tak akan ada lagi yang tersisa dari Yanti yang dulu. Malam itu ia menatap langit dari balik kaca jendela. Langit yang sama seperti yang ia pandangi 1 tahun lalu ketika pertama kali masuk ke rumah ini. Bedanya, saat itu hatinya penuh harapan. Sekarang, hatinya penuh luka. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membisikkan doa dalam hati. Bukan lagi doa meminta kekuatan untuk bertahan, tapi doa agar ia diberi petunjuk. Apakah harus bertahan, atau melepaskan semuanya demi menemukan kembali dirinya yang hilang? Hari itu, udara terasa begitu pengap meskipun langit di luar cerah. Yanti sejak pagi sudah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa. Menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan, dan mencuci pakaian. Semuanya ia lakukan dalam diam, tanpa keluhan, walau dalam hatinya, kelelahan sudah menjalar sampai ke ubun-ubun. Sudah beberapa hari ini perasaannya makin tidak karuan. Bayu semakin menjauh, Bu Darmi semakin menyakitkan, dan dirinya semakin kehilangan arah. Namun tetap, Yanti berusaha bersikap biasa. Ia belum menyerah. Ia masih berpikir mungkin masih ada celah untuk perbaikan. Namun semuanya berubah pada sore itu. Bu Darmi pulang dari arisan dengan wajah masam. Ia langsung masuk rumah dan melempar tas tangannya ke sofa dengan kasar. Yanti yang baru saja menjemur pakaian di halaman langsung menghampiri dengan niat membantu mengambilkan air minum. Tapi belum sempat ia bicara, Bu Darmi sudah membuka mulut dengan nada tinggi. Kamu ngapain aja di rumah? Lihat itu dapur kotor. Lantai lengket. Kamu pikir ini rumah kontrakan bisa diperlakukan seenaknya? Yanti terdiam. Ia tahu tadi dapur sudah ia bersihkan. Lantai pun sudah dipel 2 kali. Tapi ia tidak ingin membantah. Maaf Bu, tadi habis masak sayur, belum sempat dibilas lagi. Yanti bersihkan sekarang, ya. Namun respons tenang itu justru menyulut kemarahan lebih besar. Ah, kamu selalu punya alasan. Dari dulu kerja kamu cuma gitu, pura-pura rajin padahal malasnya minta ampun. Makanya, sampai sekarang juga belum bisa hamil-hamil. Ibu malu, tahu nggak? Diomongin sama orang-orang. Anaknya kerja banting tulang, tapi dapat istri pemalas yang bisanya cuma nunduk kayak pembantu. Ucapan itu meledak seperti petir yang memecah langit. Darah Yanti serasa berhenti mengalir. Wajahnya memanas, matanya langsung berkaca-kaca. Ia bukan hanya dipermalukan, tapi juga direndahkan sampai ke titik paling dasar. Dan kali ini, di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sakit, tapi marah. Untuk pertama kalinya, Yanti membalas. Bu, Yanti memang bukan istri yang sempurna. Tapi Yanti juga manusia. Yanti punya hati. Selama ini Yanti diam bukan karena Yanti salah, tapi karena Yanti hormat sama ibu. Tapi kalau ibu terus hina Yanti begini, Yanti juga bisa terluka, Bu. Bu Darmi berdiri, membanting gelas di meja. Kurang ajar kamu berani lawan orang tua? Kalau kamu nggak suka, keluar dari rumah ini. Kamu pikir rumah ini milik siapa? Bukan milik kamu. Pergi sana.
Sekarang juga. Suasana jadi panas. Bentakan keras itu menggema ke seluruh penjuru rumah. Bayu yang baru pulang kerja berdiri di depan pintu, menyaksikan semuanya. Ia mendengar semua ucapan ibunya. Ia juga melihat air mata yang jatuh di wajah Yanti. Tapi saat Yanti menoleh padanya dengan tatapan penuh harap, berharap ada sedikit pembelaan dari seorang suami, yang terjadi justru kebalikannya. Bayu melangkah pelan masuk, menghela napas panjang, dan berkata dengan suara berat, sudah cukup. Yanti, mungkin memang ini jalan terbaik. Aku sudah pikirkan juga akhir-akhir ini. Mungkin, kita memang gak cocok. Daripada terus saling menyakiti, lebih baik, kita sudahi saja semuanya. Kata-kata itu membuat tubuh Yanti gemetar. Ia nyaris tak percaya bahwa yang mengucapkannya adalah lelaki yang dulu berjanji akan melindungi dan mencintainya. Lelaki yang dulu ia tinggalkan segalanya demi bersamanya. Ia menatap Bayu, berharap itu hanya ucapan karena emosi sesaat. Tapi tidak. Ekspresi Bayu datar. Seperti lelaki asing. Seperti bukan lagi suaminya. Mas, maksud Mas apa? Yanti bertanya dengan suara gemetar. Bayu menunduk. Aku minta maaf. Tapi, kalau ibu sudah merasa nggak sanggup tinggal satu rumah, dan kamu juga merasa tertekan, kenapa harus kita paksa? Mungkin ini untuk kebaikan bersama. Yanti mundur satu langkah. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Suaminya, orang yang ia perjuangkan, kini menyerah tanpa perlawanan. Bahkan sebelum ia benar-benar pergi. Dengan air mata mengalir deras, Yanti masuk ke kamar. Ia mengepak pakaiannya dengan tangan gemetar, mengambil hanya yang perlu. Dalam diam, ia menatap dinding kamar itu. Tempat ia dulu menghias dengan hiasan tangan sendiri. Tempat ia menyusun mimpi dengan Bayu. Tempat ia berdoa saban malam agar rumah tangga mereka selalu utuh. Tapi sekarang, semuanya hancur. Dan ia harus pergi. Tanpa pelukan. Tanpa maaf. Tanpa alasan yang adil. Beberapa menit kemudian, dengan koper kecil dan tas selempang, Yanti berdiri di depan pintu rumah yang pernah ia jaga sepenuh hati. Bu Darmi berdiri di belakangnya dengan wajah sinis. Bayu berdiri mematung, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penyesalan. Dengan suara serak tapi mantap, Yanti berkata, kalau ini memang yang kalian inginkan, aku pergi. Tapi kalian harus tahu, aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena aku tak ingin hancur hanya karena dipaksa tinggal di rumah yang tak lagi punya hati. Langkah kakinya terasa berat saat melewati gerbang rumah. Tapi di dalam hati, Yanti merasakan sesuatu yang tumbuh. Bukan dendam, tapi tekad. Ia tahu hidupnya baru saja diubah dalam satu hari. Ia kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan status yang selama ini ia jaga. Tapi ia tidak kehilangan harga dirinya. Ia tidak kehilangan prinsipnya. Ia masih punya harapan. Dan mulai hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. Yanti mungkin kalah hari ini. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari babak baru. Dan ia akan membuktikan bahwa perempuan yang dihina, dipermalukan, dan dibuang bisa berdiri kembali. Lebih tinggi. Lebih kuat. Lebih berharga dari sebelumnya. Langkah kaki Yanti menyusuri jalanan menuju rumah orang tuanya terasa sangat berat. Bukan karena lelah membawa koper yang menyesaki tangannya, tapi karena hatinya masih penuh luka yang belum mengering. Setelah perceraian yang nyaris tak diucapkan dengan kata-kata, hanya didorong oleh tatapan dingin dan ucapan singkat, Yanti kini kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Rumah kecil sederhana di pinggiran kota, tempat kedua orang tuanya tinggal dengan penuh kesahajaan dan cinta. Rumah itu masih sama seperti dulu, dengan pagar bambu yang sudah mulai lapuk, dan suara ayam tetangga yang bersahutan setiap pagi. Tapi kali ini,
Yanti kembali bukan sebagai anak gadis yang penuh harapan, melainkan sebagai perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Sang ibu, Bu Aminah, menyambutnya dengan pelukan hangat tanpa banyak tanya. Hanya mata ibunya yang basah saat melihat wajah putrinya yang lebih kurus, lebih pucat, dan jauh berbeda dari saat terakhir ia diantar ke rumah mertuanya setahun lalu. Yanti memeluk ibunya erat, tak sanggup berkata-kata. Air mata mereka saling membasahi bahu, seolah semua kata tertumpah dalam keheningan itu. Ayahnya, Pak Rahmat, hanya mengangguk pelan dan berkata dengan suara bergetar. Rumah ini selalu terbuka buatmu, Nak. Kapanpun kamu butuh tempat pulang. Ucapan sederhana itu menghangatkan dada Yanti, membuatnya merasa bahwa meski ia jatuh, ia tidak benar-benar sendirian. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya dilalui dengan diam dan pemulihan. Yanti banyak duduk termenung di teras belakang, menatap kebun kecil yang dulu sering ia rawat bersama ibunya. Ia belum banyak bicara, lebih memilih menenangkan pikirannya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin terus tenggelam dalam kesedihan. Di balik hatinya yang masih terluka, perlahan muncul sebuah semangat kecil. Keinginan untuk berdiri kembali, bukan untuk membuktikan pada siapa-siapa, tapi demi dirinya sendiri. Setelah 2 minggu menata batin, Yanti mulai bangkit dari tempat tidurnya lebih awal. Ia membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyiangi tanaman. Pekerjaan-pekerjaan sederhana itu menjadi terapi bagi hatinya. Namun ia tahu, ia butuh lebih dari sekadar rutinitas. Ia butuh arah. Maka, ia mulai membuka kembali buku catatan kecilnya yang dulu ia tinggalkan. Buku yang berisi mimpi-mimpi kecilnya sejak remaja. Salah satunya adalah belajar menjahit. Dulu, ia sering membantu tetangga yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Dan Yanti sangat menikmati setiap kali diberi kesempatan menjahit pinggiran kain atau memasang kancing. Dengan modal tekad dan sedikit uang simpanan, Yanti meminta izin kepada ibunya untuk belajar menjahit secara serius. Ibunya menyambut niat itu dengan penuh semangat. Mereka mencari kursus menjahit di kelurahan. Dan syukurlah, ada program pelatihan UMKM yang bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Tanpa ragu, Yanti mendaftar. Meski ia sempat merasa canggung sebagai peserta yang usianya lebih tua dari kebanyakan peserta lain, ia tetap bertekad untuk tidak mundur. Setiap pagi, Yanti berangkat ke pelatihan dengan membawa buku catatan, meteran kain, dan semangat yang baru. Di sana ia belajar dari nol, mengenal pola dasar, menjahit lurus, menggunakan mesin jahit listrik, hingga menjahit pakaian sederhana. Hari-harinya mulai diisi dengan sesuatu yang produktif. Dan meski tangannya sering luka terkena jarum atau mesin, senyumnya mulai kembali. Ia merasa hidupnya perlahan kembali menemukan makna. Di tengah perjalanan barunya itu, Yanti bertemu kembali dengan sahabat lamanya, Rika. Mereka bertemu secara tak sengaja di pasar tradisional, saat Yanti sedang mencari bahan kain murah untuk latihan. Rika yang kini bekerja sebagai staf koperasi desa langsung memeluk Yanti begitu mengenalinya. Ya Allah, Yan, kamu balik ke sini? Kenapa enggak kabar-kabar? Tanya Rika penuh khawatir. Yanti hanya menjawab dengan senyum getir. Nanti aku ceritakan semuanya. Tapi sekarang, aku cuma mau mulai lagi dari awal. Sejak pertemuan itu, Rika menjadi sosok yang sangat berarti bagi Yanti. Ia sering datang ke rumah, menemani Yanti menjahit, membantu mencari pasar untuk menjual hasil karya Yanti. Bahkan mengenalkannya pada komunitas pelaku UMKM lokal yang sering mengadakan pelatihan gratis. Rika pula yang menyemangati Yanti untuk mulai berdagang kecil-kecilan. Nggak usah tunggu sempurna, Yan. Kamu bisa mulai dari yang sederhana. Bikin dompet kain, tas belanja, serbet cantik. Jual di pasar mingguan. Aku bantu promosiin, katanya antusias. Yanti merasa bersyukur sekali memiliki sahabat seperti Rika. Bersamanya,
Ia tidak hanya menemukan dukungan moral, tapi juga motivasi yang nyata. Mereka bahkan mulai merancang ide usaha kecil bersama. Menjual perlengkapan rumah tangga hasil jahit tangan dengan sentuhan desain tradisional. Rika menyarankan agar Yanti membuat akun media sosial untuk memasarkan produknya. Dan meskipun awalnya ragu, Yanti akhirnya setuju. Mereka memotret hasil jahitan Yanti dengan latar belakang sederhana, lalu mengunggahnya dengan deskripsi singkat namun tulus. Tidak butuh waktu lama, beberapa pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari teman-teman Rika, lalu tetangga, hingga orang-orang yang mengenal akun media sosial mereka. Yanti mulai merasa percaya diri kembali. Ia bahkan memberanikan diri untuk ikut bazar UMKM tingkat kecamatan. Di sana, ia menampilkan hasil jahitannya, daster, apron, tas kain, hingga mukena anak. Semua dijahit dengan telaten, dengan cinta yang ia tuangkan melalui benang dan jarum. Malam-malam Yanti kini tidak lagi dipenuhi tangis. Ia masih menulis di buku catatannya, tapi kali ini bukan tentang kesedihan. Ia menulis daftar pesanan, sketsa pola baru, dan catatan pembelajaran dari pelatihan. Kadang ia juga menulis ungkapan syukur, seperti, "Hari ini aku menjual 2 tas dan 1 mukena. Alhamdulillah. Terima kasih, Tuhan. Aku mulai merasa hidupku tidak sia-sia." Yanti juga mulai memperhatikan penampilannya kembali. Ia membeli baju sederhana tapi rapi, merawat wajahnya dengan bahan alami, dan mulai tersenyum lebih sering. Ibunya pun mulai melihat perubahan itu dan sering memuji. "Anak ibu sekarang makin cantik. Penuh semangat. Ibu bangga sama kamu." Ucapan itu menjadi vitamin untuk hati Yanti. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah berada di jalur yang benar. Dalam dirinya kini tumbuh satu keyakinan kuat, bahwa luka bisa menjadi jalan menuju kebangkitan. Ia tidak ingin selamanya dikenang sebagai perempuan yang diceraikan karena dianggap tidak berguna. Ia ingin dikenal sebagai perempuan yang bangkit dari luka, membangun hidup dengan tangannya sendiri, dan menjadi bukti bahwa hinaan tidak bisa mematahkan orang yang memiliki tekad. Hari demi hari, Yanti terus belajar. Ia belajar menjahit lebih rapi, mengelola keuangan usaha kecilnya, belajar membangun relasi bisnis dengan pelaku UMKM lain. Ia tak lagi takut mencoba hal baru. Ia bahkan mulai bermimpi memiliki toko jahit sendiri suatu hari nanti. Dan meskipun jalannya tidak mudah, ia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Yanti kini bukan lagi perempuan yang dulu hanya bisa diam saat dihina. Ia adalah perempuan yang berjalan tegak dengan kepala terangkat, bukan karena sombong, tapi karena ia telah mengenal luka, dan memutuskan untuk tidak tinggal di dalamnya. Tahun itu menjadi tahun yang tak akan pernah Yanti lupakan. Setelah hampir setahun menata kembali hidupnya dari puing-puing pernikahan yang runtuh, kini ia melihat titik terang yang nyata. Apa yang dulu hanya ia lakukan sebagai bentuk pelarian dari luka, perlahan menjelma menjadi sumber harapan yang baru. Usaha jahitan kecilnya kini tak lagi sekadar aktivitas sambil lalu, tapi sudah tumbuh menjadi bisnis rumahan yang menjanjikan. Berawal dari 1-2 pesanan tas kain dan daster sederhana, kini Yanti bahkan kewalahan memenuhi permintaan dari para pelanggan yang datang bukan hanya dari sekitar rumah, tetapi juga dari luar kota. Ia menyulap salah satu kamar depan di rumah orang tuanya menjadi ruang kerja yang rapi. Mesin jahit duduk manis di pojok ruangan, dikelilingi oleh gulungan kain warna-warni, benang-benang yang digantung dengan teratur, dan rak kecil yang menampilkan hasil jadi. Di atas meja kayu sederhana, ada tumpukan daftar pesanan yang tertata berdasarkan tanggal. Pagi hari ia awali dengan berdoa, kemudian membuka gorden dan membiarkan cahaya matahari masuk menyinari semangatnya yang tak pernah padam. Hari-harinya kini selalu penuh produktivitas, tak jarang ditemani suara musik lembut dan obrolan ringan dengan sahabatnya, Rika,
yang sering datang membantu pengepakan atau pengiriman pesanan. Media sosial menjadi senjata utama bagi Yanti dalam memasarkan produknya. Sejak Rika membantunya membuat akun khusus untuk butik rumahan bernama Rumah Jahit Yanti, perlahan akun itu mendapat perhatian. Ia selalu memotret hasil karyanya dengan latar sederhana namun bersih, memberi sentuhan deskripsi yang jujur dan hangat. Ia tak hanya menjual produk, tapi juga membagikan proses pembuatan, cerita perjuangannya, dan interaksi personal dengan pembeli. Hal itu membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Komentar-komentar positif mulai berdatangan. "Mbak Yanti, mukenanya nyaman banget, aku mau pesan lagi." Atau, "Terima kasih sudah bikinkan daster dengan ukuran custom untuk ibuku yang sakit. Bahannya adem dan potongannya pas." Setiap komentar itu dibacanya dengan penuh syukur, menjadi bahan bakar untuk terus berjalan. Suatu hari, sebuah pesan masuk dari seorang influencer lokal yang tertarik dengan produk-produknya. "Kak Yanti, aku suka banget konsep karyanya. Aku ingin kerja sama. Boleh aku bantu promosin di Instagram?" Yanti sempat tak percaya, tapi setelah berkomunikasi, ia sadar bahwa usahanya mulai menyentuh hati banyak orang. Ia mengirimkan beberapa produk gratis untuk dipakai dan dipromosikan. Dan dari sanalah jumlah pengikutnya di media sosial melonjak drastis. Pesanan datang hampir setiap hari, hingga ia harus membuat sistem antrean. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu hingga 2 minggu demi mendapat produk dari tangannya langsung. Dengan tabungan yang mulai terkumpul dari hasil kerja kerasnya, Yanti membeli mesin jahit baru yang lebih canggih. Ia juga mulai menggaji satu orang tetangga, Mbak Tatik, untuk membantu menyelesaikan pesanan. Bukan hanya itu, ia memberdayakan 2 anak muda lulusan SMA yang belum bekerja untuk membantunya belajar pola dasar dan menjahit. Ia ingin usahanya tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tapi juga memberi manfaat bagi sekitar. Dari sebuah kamar kecil, kini Rumah Jahit Yanti telah menjadi tempat lahirnya karya dan harapan baru. Rika yang selalu menjadi penyemangat terbesar Yanti pun turut bangga. "Aku selalu yakin kamu bisa sampai di titik ini, Yan," ucapnya saat mereka duduk bersama menatap pesanan untuk dikirim. Yanti hanya tersenyum penuh haru. Ia tak pernah menyangka bahwa kehidupan yang dulu hancur justru membawanya pada jalan baru yang penuh cahaya. Ia belajar bahwa kadang kehancuran adalah awal dari sebuah penciptaan. Bahwa kadang kehilangan adalah cara semesta mengajaknya menemukan jati diri. Suatu pagi, Yanti menerima undangan dari Dinas Perdagangan Kabupaten. Mereka mengadakan pameran UMKM se-Jawa Tengah dan memilih Rumah Jahit Yanti sebagai salah satu perwakilan dari desanya. Ia hampir tak percaya saat membaca surat undangan itu. Tangan dan suaranya bergetar saat membacakannya di hadapan orang tuanya. "Pak, Bu, mereka undang Yanti ikut pameran. Aku benar-benar diundang." Mata Bu Aminah berkaca-kaca, menatap anaknya dengan bangga. "Ibu selalu tahu, kamu perempuan kuat. Sekarang semua orang bisa lihat itu," ucapnya sembari mengusap punggung Yanti. Menjelang hari pameran, Yanti dan tim kecilnya bekerja keras menyiapkan display booth, brosur, kartu nama, dan koleksi produk terbaik. Ia membuat desain khusus untuk acara itu. Koleksi daster premium dengan sentuhan bordir tradisional, mukena dengan detail renda yang elegan, dan tote bag kain motif khas daerah. Saat hari itu tiba, Yanti mengenakan busana buatan sendiri, sederhana tapi berkelas. Ia berdiri di depan booth dengan penuh percaya diri, menyambut setiap pengunjung dengan senyum ramah. Respon para pengunjung sangat positif. Banyak yang terkesan bukan hanya dengan kualitas produknya, tapi juga dengan cerita di baliknya. "Saya beli bukan cuma karena bagus, tapi karena saya bisa lihat perjuangan di balik tiap jahitannya," kata seorang pengunjung yang membeli 2 set mukena. Bahkan perwakilan dari brand tekstil ternama mengajak Yanti berdiskusi soal potensi kolaborasi.
Mereka tertarik mengajak rumah jahit Yanti memproduksi desain terbatas untuk program CSR mereka. Sepulang dari pameran, Yanti merasa seolah sedang terbang. Ia tahu ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan baru yang lebih menantang. Namun kini ia sudah jauh lebih siap. Ia bukan lagi perempuan yang pulang dengan membawa luka dan keraguan. Ia adalah perempuan mandiri yang tahu arah hidupnya, tahu nilainya, dan tahu apa yang ingin ia capai. Ia mencatat rencana-rencana barunya di buku harian, membuka butik kecil di depan rumah, mengikuti lebih banyak pelatihan digital marketing, membuat website resmi, dan melatih lebih banyak ibu rumah tangga di sekitar untuk ikut bergabung dalam usahanya. Ia ingin menjadikan rumah jahit Yanti sebagai wadah pemberdayaan, bukan hanya tempat usaha. Ia ingin menjadikan semua kesakitannya sebagai kekuatan untuk membangun, bukan alasan untuk berhenti. Kini setiap malam sebelum tidur, Yanti tidak lagi menangis dalam diam. Ia tersenyum sambil menatap langit-langit kamarnya, berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena telah mengajarkanku arti jatuh dan bangkit. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini." Ia memejamkan mata dengan hati yang damai, karena tahu besok ia akan kembali bangun dengan semangat baru. Dan di luar sana, di balik layar ponselnya yang terus berbunyi karena pesanan yang tak henti masuk, ada orang-orang yang diam-diam menjadikan Yanti sebagai inspirasi. Perempuan sederhana yang dulu dihina dan ditinggalkan, kini bangkit berdiri, menjahit hidupnya kembali, benang demi benang, hingga menjadi karya yang tak hanya indah, tapi juga penuh makna. Langit pagi itu tampak cerah, secerah hati Yanti yang tak berhenti bersyukur atas segala hal yang kini ia miliki. Siapa sangka, dari titik terendah hidupnya, saat ia pulang ke rumah orang tua dengan mata sembab dan hati remuk, Yanti kini berdiri sebagai sosok yang disegani, bukan karena gelar atau warisan, tapi karena kerja keras dan ketulusan yang ia jahit setiap harinya. Perempuan yang dulu dihina karena dianggap tidak berguna, kini telah menjelma menjadi figur inspiratif di mata banyak orang. Usaha jahit rumahan yang dirintisnya dengan modal semangat dan keberanian, kini telah berkembang pesat. Dan sebagai buah nyata dari perjalanan panjangnya, Yanti berhasil membeli sebuah rumah kecil dari hasil jerih payahnya sendiri. Rumah itu tak megah, hanya satu lantai dengan halaman kecil di depan, namun sangat nyaman dan indah. Cat tembok berwarna krem lembut, jendela kayu dengan gorden motif bunga, dan pagar besi mungil yang ditumbuhi tanaman rambat. Di dalamnya, suasana hangat sangat terasa. Ada ruang kerja yang ia isi dengan mesin jahit dan rak-rak kain tertata rapi. Ada ruang tamu dengan kursi rotan yang dihias bantal sulam hasil karyanya sendiri. Dan ada dapur sederhana yang menyimpan kenangan akan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi simbol kebebasan. Simbol bahwa seorang perempuan bisa bangkit dan berdiri sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Yanti membelinya setelah hampir 2 tahun menjalankan bisnisnya dengan konsisten. Ia menabung dari hasil penjualan, menyisihkan sebagian keuntungan, dan menyusun rencana keuangan dengan cermat. Rika, sahabat sejatinya, menemani proses pencarian rumah tersebut. Saat pertama kali melihat rumah itu, Yanti langsung jatuh cinta. "Ini rumah yang pas, Rika. Bukan besar ukurannya, tapi penuh arti," ucapnya sambil memandangi pintu kayu yang kini menjadi miliknya. Mereka berpelukan di depan pagar rumah itu, merayakan momen yang dahulu hanya bisa dibayangkan dari balik kesedihan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, Yanti juga tak melupakan kedua orang tuanya. Setelah rumah kecil miliknya mulai dihuni, ia menyisihkan uang tambahan untuk merenovasi rumah orang tuanya di kampung. Rumah tua yang dulunya mulai lapuk kini disulap menjadi lebih layak dan nyaman. Atap diganti, kamar mandi direnovasi, dan ruang tengah diperluas agar bisa digunakan untuk menerima tamu atau sekadar berkumpul santai. Ia memanggil tukang dari desa, membeli bahan bangunan dari toko lokal,
dan mengurus semuanya sendiri. Bu Aminah, ibunya, nyaris tak percaya. Kamu sungguh luar biasa, Yanti. Ibu nggak pernah minta apa-apa, tapi kamu beri semuanya. Ucapnya lirih, menahan tangis haru. Yanti hanya tersenyum dan memeluk ibunya erat. Semua ini berkat doa ibu, Bu. Doa yang Yanti pegang waktu Yanti nggak punya apa-apa. Kabar tentang Yanti dan usahanya makin hari makin tersebar. Media sosialnya kini memiliki ribuan pengikut yang aktif. Banyak yang memuji desain produknya yang sederhana namun anggun, banyak juga yang lebih terinspirasi oleh kisah hidupnya. Ia tak ragu membagikan kisah jatuh bangunnya, tentang rumah tangga yang gagal, tentang hinaan yang ia telan, tentang malam-malam yang ia lewati sendirian sambil menjahit dan menangis. Tapi dari setiap cerita, ia selalu mengakhiri dengan kalimat positif, bahwa luka bisa jadi bahan bakar untuk maju. Karena pengaruhnya yang makin luas, suatu hari ia mendapat pesan dari pihak stasiun televisi lokal. Mereka mengundangnya sebagai narasumber dalam acara khusus bertajuk Perempuan dan UMKM, Kisah Inspiratif di Balik Benang Jahit. Saat membaca pesan itu, Yanti terdiam cukup lama. Ia duduk di meja ruang kerja, memandangi layar ponsel dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa dirinya yang dulu direndahkan kini diundang untuk menginspirasi. Ia lalu membalas pesan itu dengan nada penuh kehormatan dan rasa syukur, menyetujui undangan tersebut dengan hati bergetar. Hari wawancara itu pun tiba. Yanti mengenakan baju terbaik hasil desainnya sendiri, berwarna hijau pastel dengan bordir bunga di bagian kerah dan lengan. Rika menemaninya ke studio televisi, dan sepanjang perjalanan mereka hanya berbicara sedikit. Yanti lebih banyak berdoa dalam hati, memohon agar yang ia sampaikan nanti bisa benar-benar menyentuh hati orang-orang. Di ruang tunggu studio, ia bertemu dengan beberapa perempuan inspiratif lain dari berbagai bidang. Ada yang pengusaha kuliner, pengrajin bambu, bahkan ibu rumah tangga yang sukses berjualan online dari rumah. Saat akhirnya namanya dipanggil dan ia duduk di depan kamera, Yanti menarik napas dalam. Lampu studio terasa panas, tapi ia tetap tenang. Host acara menyapanya dengan ramah, dan ketika sesi wawancara dimulai, Yanti mulai membuka kisahnya dari awal. Tentang pernikahan yang hancur, tentang hinaan yang ia terima dari mertua, tentang dirinya yang terpaksa pulang ke rumah orang tua tanpa harga diri, dan tentang bagaimana ia bangkit perlahan melalui usaha menjahit. Ia berbicara dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Dan ketika ia mengakhiri ceritanya dengan kalimat, "Saya tidak bangkit karena ingin membalas. Saya bangkit karena saya tahu saya layak bahagia." Studio hening sesaat, sebelum akhirnya terdengar tepuk tangan. Segmen itu tayang di jam tayang utama, dan langsung mendapatkan perhatian luas. Banyak komentar positif membanjiri media sosialnya. "Saya juga pernah dihina, tapi sekarang saya ikut semangat," tulis salah satu pengikutnya. "Terima kasih sudah mengingatkan bahwa perempuan tidak lemah," tulis yang lain. Bahkan salah satu pejabat daerah mengunggah cuplikan wawancaranya dan menyebut Yanti sebagai contoh nyata dari semangat kemandirian perempuan di era sekarang. Sejak saat itu, Yanti sering diundang ke berbagai forum. Ia berbicara di pelatihan UMKM, menjadi mentor bagi pelaku usaha baru, bahkan diminta mengisi kelas motivasi di kampus. Tapi meskipun kini hidupnya tampak bersinar, Yanti tetap rendah hati. Ia masih menjahit setiap hari, masih membalas pesan pelanggan satu persatu, dan tetap menyempatkan diri menulis di buku harian kecilnya. "Dulu aku takut tidur karena besok harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Tapi sekarang aku tidur nyenyak, karena tahu besok aku akan bangun dan mengerjakan apa yang aku cintai," tulisnya suatu malam. Perubahan hidup Yanti memang drastis. Tapi semua itu tidak datang tiba-tiba. Ia lewati dengan tangis, luka, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal.
Ia tidak menghapus masa lalunya, tapi mengubahnya menjadi pijakan. Dan ia percaya bahwa setiap perempuan yang dihina, diremehkan, bahkan dibuang, bisa memilih untuk tidak runtuh. Bisa memilih untuk tumbuh, seperti dirinya. Kini nama Yanti tak hanya dikenal sebagai tukang jahit dari desa kecil, tapi sebagai ikon inspiratif yang membuktikan bahwa benang-benang kecil bisa menjahit masa depan besar. Senja itu, suasana rumah Bu Darmi begitu sunyi. Rumah besar yang dulu sering ramai dengan canda tawa tetangga, keluarga, dan suara lantang sang nyonya rumah kini sepi. Dindingnya kusam, pekarangannya dipenuhi ilalang yang tumbuh liar, dan suara televisi tua di ruang tengah menjadi satu-satunya hiburan yang tersisa. Di atas ranjang, tubuh Bu Darmi terbaring lemah. Usianya memang belum terlalu tua, tapi sakit lambung akut yang tak diobati dengan benar membuat tubuhnya melemah drastis. Kini ia tergantung sepenuhnya pada Bayu, anak laki-laki satu-satunya yang juga tengah dilanda kesulitan hidup. Bayu duduk di kursi plastik lusuh di samping ranjang ibunya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan kantung mata dan wajah yang tak terurus. Setelan kerjanya kini tak lagi rapi, karena sejak beberapa bulan lalu ia sudah tidak bekerja. Usaha travel yang ia bangun dari pinjaman bank dan modal mitra ternyata gagal total akibat keliru memilih partner bisnis. Saham yang ia investasikan lenyap ditelan penipuan. Rumah dan mobil pun sudah digadaikan. Sekarang ia kembali tinggal di rumah ibunya, terhimpit hutang dan tekanan mental yang tak kunjung usai. Ibu makan sedikit dulu, ya, katanya sambil menyodorkan bubur. Namun Bu Darmi hanya menggeleng lemah. Nafasnya berat. Nafsu makan ibu hilang sejak semalam. Perut ibu seperti ditusuk-tusuk. Bayu menghela napas panjang. Kalau begitu nanti kita ke dokter, Bu. Saya cari uang dulu. Tunggu beberapa hari ya. Tapi suaranya sendiri terdengar tak meyakinkan. Malam itu, karena bosan dengan tayangan sinetron, Bayu mengalihkan saluran televisi. Ia menghentikan pencarian saluran saat melihat sosok perempuan muda berbaju hijau pastel sedang diwawancarai dalam acara bertajuk Perempuan Tangguh UMKM Jawa Tengah. Kamera meyorot wajah perempuan itu yang tampak anggun dan tenang. Tatapannya bersinar. Ia berbicara dengan kalimat runtut dan penuh makna. Namanya tertulis jelas di layar. Yanti Pratiwi, pemilik rumah jahit Yanti. Bayu menatap layar tak berkedip. Jantungnya berdetak cepat. Sosok itu bukan orang asing baginya. Itu mantan istrinya. Perempuan yang dulu ia lepaskan tanpa banyak pertimbangan. Perempuan yang pernah menangis diam-diam di balik pintu kamar karena ibunya terus-menerus menghina. Perempuan yang ia biarkan pergi dengan satu koper kecil, tanpa bekal, tanpa pelukan. Bu, lihat itu, Bayu berseru sambil menunjuk televisi. Bu Darmi memutar lehernya perlahan. Saat matanya bertemu layar, tubuhnya gemetar. Ia mengenali wajah itu, Yanti. Menantunya dulu. Menantu yang ia hina, yang ia usir, yang ia anggap tak pantas menjadi istri Bayu. Kini tampil anggun di televisi, berbicara dengan percaya diri di depan banyak orang. Bu Darmi menahan napas, seolah paru-parunya ditarik kuat. Di layar, Yanti tersenyum dan berkata, "Saya dulu sempat kehilangan arah. Tapi saya sadar, saya tidak bisa menunggu orang lain mengangkat saya. Saya harus berdiri sendiri. Jahitan demi jahitan, saya mulai menjahit kembali hidup saya." Perkataan itu menusuk relung hati Bayu dan ibunya. Mereka saling berpandangan dalam diam. Dada Bu Darmi terasa sesak. Matanya memanas. Muncul bayangan ketika ia membentak Yanti di depan tetangga. Saat ia meremehkan masakan Yanti. Saat ia menyalahkan Yanti karena belum juga hamil. Semua adegan itu kini kembali satu persatu. Dan semua kata-kata kejam itu kini terasa seperti cambuk yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Bayu terdiam lama.
Setelah acara itu usai, ia membuka ponselnya yang sudah retak dan usang. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan dan mengetik pelan nama Yanti Pratiwi. Butuh waktu beberapa menit untuk sekadar menulis satu kalimat. Akhirnya ia kirim pesan singkat. Yanti, ini Bayu. Aku minta maaf. Bolehkah kita bicara? Pesan itu dikirim, namun tak kunjung dibaca. Bayu hanya memandangi layar ponselnya berkali-kali, berharap ada tanda centang biru. Namun tak juga muncul. Ia mencoba menelepon nomor lama Yanti, tapi tak aktif. Ia bahkan membuka akun media sosial milik rumah jahit Yanti, berharap ada cara lain menghubungi. Namun semua terasa jauh. Dulu ia yang mengusir, kini ia seolah tak pantas mengetuk kembali pintu kehidupan perempuan itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi gelisah. Bu Darmi mulai sering melamun. Setiap kali Bayu menyuapinya, ia selalu menggumam pelan. Ibu salah. Ibu kejam sekali dulu. Tuhan, kenapa baru sadar sekarang? Bahkan suatu malam, Bu Darmi memegang tangan Bayu dan berkata lirih, kalau ibu mati nanti, tolong sampaikan permintaan maaf ibu ke Yanti. Ibu menyesal, Bayu. Sangat menyesal. Kita sudah membuang permata yang paling berharga. Bayu menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis di hadapan perempuan yang paling ditakutinya itu. Aku juga, Bu. Aku terlalu pengecut waktu itu. Aku pilih diam. Aku biarkan dia pergi. Padahal dia nggak pernah salah. Hari demi hari berlalu. Akhirnya, suatu sore saat Bayu duduk termenung di halaman, ponselnya bergetar. Notifikasi muncul di layar. Sebuah pesan dari Yanti. Maaf, baru balas. Saya sudah menerima pesan Mas Bayu. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas permintaan maafnya. Tapi saya mohon, jangan membuka luka yang sudah saya jahit dengan susah payah. Semoga Mas Bayu dan Ibu selalu sehat. Bayu mematung. Tangannya lemas. Pesan itu sopan, tapi penuh makna. Tak ada dendam, tak ada amarah, tapi jelas menunjukkan batas. Bahwa meskipun Yanti memaafkan, bukan berarti ia ingin kembali. Bayu menatap langit senja yang mulai temaram. Ia sadar, kehidupan telah mengajarkan mereka pelajaran mahal. Bahwa penghargaan terhadap orang yang tulus sering datang terlambat. Dan penyesalan selalu datang setelah semuanya tak lagi bisa kembali seperti semula. Malam itu, Bayu duduk di samping ranjang Bu Darmi, membacakan pesan dari Yanti. Bu Darmi menangis terseduh. Dia masih begitu baik, padahal kita sudah sangat jahat padanya. Bayu, kamu harus jadi lebih baik dari ibu. Jangan sia-siakan orang baik lagi, Nak. Bayu mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ada rasa sesak yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu, pintu itu telah tertutup rapat. Yanti telah melangkah terlalu jauh ke depan untuk kembali menoleh ke belakang. Dan mungkin, itulah balasan paling halus namun menyakitkan. Melihat seseorang yang dulu mereka remehkan, kini bersinar terang, dan mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, dengan penuh penyesalan. Senja itu berhembus lembut ketika Yanti berdiri di balik tirai panggung besar yang dihiasi lampu sorot dan bunga anggrek putih. Di hadapannya, ratusan pasang mata menanti dengan antusias. Mereka adalah para tamu undangan, tokoh perempuan dari berbagai bidang, pejabat pemerintah, hingga pelaku usaha kecil yang datang dari berbagai kota. Malam itu adalah malam yang istimewa. Sebuah ajang apresiasi untuk para perempuan tangguh yang telah membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dan nama Yanti telah resmi tertera dalam daftar penerima penghargaan sebagai perempuan tangguh berprestasi tingkat provinsi. Sebuah pencapaian yang bahkan tak pernah ia bayangkan dulu, ketika dirinya masih terpuruk dalam duka dan penghinaan. Yanti menatap tangannya yang sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena penuh rasa syukur. Ia menarik napas dalam-dalam,
mengenang kembali perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia teringat saat pertama kali ia diusir dari rumah mertua, berjalan keluar dengan hanya satu koper, menahan air mata di balik senyum yang dipaksakan. Ia ingat betul malam-malam panjang yang ia lewati dengan menjahit sambil menahan perih di dada, mencoba tetap tegak meski hidup seolah berkata sebaliknya. Tapi malam ini, semua luka itu telah menjelma menjadi pijakan yang membawanya berdiri di tempat terhormat. Ketika namanya dipanggil dan tirai terbuka perlahan, langkah Yanti mantap menuju podium. Gaun yang ia kenakan malam itu adalah hasil karyanya sendiri. Gaun batik modern berwarna biru lembut, dengan bordir tangan yang rumit namun anggun. Ia tersenyum tenang, penuh percaya diri, penuh harga diri. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Namun dalam dirinya, hanya ada satu kalimat yang terus terulang, "Aku berhasil, dan aku tak perlu membalas dengan kebencian." Setelah menerima penghargaan dari tangan gubernur, Yanti diminta menyampaikan sepatah dua kata. Ia mengambil mikrofon, menatap audiens dengan mata teduh, dan berkata dengan suara yang tenang namun menggugah. "Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna. Saya berdiri di sini karena saya pernah dihina, direndahkan, dan ditinggalkan. Tapi saya memilih untuk tidak membalas dengan amarah. Saya memilih untuk bangkit, walau pelan-pelan. Saya memilih menjahit luka saya menjadi kekuatan. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan pada siapapun yang pernah merasakan hal yang sama, bahwa dihina bukan akhir dari segalanya." Ruangan hening, seolah setiap kata yang Yanti ucapkan meresap ke hati masing-masing yang hadir. Ia melanjutkan, "Saya pernah dianggap tak berguna oleh orang yang saya cintai. Saya pernah diusir, dicaci, dan diabaikan. Tapi saya belajar bahwa ketika kita percaya pada diri sendiri dan menghargai diri kita sepenuhnya, dunia pun perlahan akan memberikan ruang untuk kita tumbuh." Beberapa penonton tampak mengusap air mata. Di sudut ruangan, terlihat seorang ibu muda menggenggam tangan putrinya, berbisik pelan. "Ingat kata ibu ya nak, perempuan kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tak berhenti bangkit." Yanti menutup sambutannya dengan penuh makna. Balasan terbaik bukan dengan membalas kebencian. Balasan terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang penjahit rumahan. Tapi dari benang dan kain, saya merajut harga diri saya kembali. Dan malam ini, saya ingin berterima kasih kepada semua luka, karena tanpanya, saya tak akan pernah tahu betapa kuatnya saya." Tepuk tangan membahana. Malam itu bukan hanya milik Yanti, tapi milik semua perempuan yang pernah merasa kecil, yang pernah dianggap remeh, namun kini berdiri penuh martabat. Beberapa hari setelah acara penghargaan itu, Bayu kembali mencoba menghubungi Yanti. Kali ini ia menelepon dengan suara lirih, meminta maaf sekali lagi. "Yanti, tolong beri aku kesempatan bicara. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mulai dari awal. Kalau kamu mau, aku siap berubah." Yanti membaca pesan itu dengan tenang. Ia tak terkejut. Sudah sejak lama ia menduga akan ada saat Bayu merasa kehilangan. Tapi yang ia rasakan sekarang bukan lagi marah, bukan juga bahagia. Hanya hening, dan keyakinan kuat bahwa ia tak lagi sama seperti dulu. Ia telah tumbuh, telah melepaskan, dan tak ingin kembali ke masa di mana ia dipaksa mengecilkan dirinya demi diterima. Dengan sopan, ia membalas, "Terima kasih atas niat baiknya, Bayu. Tapi saya sudah memilih jalan saya. Kita telah menjalani bagian masing-masing, dan saya belajar untuk tidak mengulangi luka yang sama. Saya berharap Mas Bayu bisa bahagia juga, dengan caranya sendiri. Tak ada dendam. Tak ada permusuhan. Tapi juga tak ada ruang untuk kembali. Karena Yanti tahu,
Mencintai diri sendiri artinya tahu kapan harus berkata cukup. Ia tidak membenci masa lalunya. Justru ia bersyukur. Karena tanpa pengalaman pahit itu, ia takkan pernah menemukan dirinya yang sekarang. Bu Darmi pun akhirnya mendengar kabar tentang penghargaan yang diterima Yanti. Dari ranjang sakitnya, ia menonton rekaman acara itu melalui ponsel pinjaman Bayu. Ia menangis dalam diam, menggenggam ujung selimut erat-erat. Aku sudah sangat kejam. Ya Allah, gumamnya pelan. Dalam hatinya ia ingin sekali bertemu Yanti, meminta maaf secara langsung. Tapi ia tahu, tak semua kesalahan bisa dihapus hanya dengan air mata. Yanti, di sisi lain, tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia kembali ke ruang kerjanya, menjahit, melatih ibu-ibu muda yang ingin belajar usaha rumahan, dan mempersiapkan peluncuran lini produk barunya. Kini ia bukan hanya memiliki butik sendiri, tapi juga membuka kelas keterampilan gratis setiap akhir pekan. Ia ingin berbagi apa yang ia punya. Karena ia tahu, hidup bukan tentang membalas luka, tapi tentang menyembuhkan sebanyak mungkin hati yang terluka. Malam itu, Yanti duduk di balkon rumah barunya, menatap langit yang penuh bintang. Di pangkuannya, tergeletak buku kecil yang sejak dulu selalu menemaninya. Ia menulis perlahan. Hari ini aku resmi berdiri di atas panggung yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Tapi lebih dari itu, hari ini aku berdiri sebagai diriku sendiri. Bukan bayangan siapapun. Aku telah melewati jalan terjal, dan aku tak ingin kembali ke lembah yang sama. Aku sudah memilih untuk memaafkan, melepaskan, dan melangkah. Dan itu adalah kemenangan terbaik dalam hidupku. Lalu ia meletakkan pulpen, menatap langit dengan senyum tenang. Tidak semua orang yang menyakitimu akan datang meminta maaf. Tidak semua luka bisa dikembalikan ke semula. Tapi ketika kamu memilih menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih damai, itulah balasan yang tak pernah bisa dibantah. Kesuksesan sejati bukan hanya soal harta, tapi soal kedamaian hati yang diraih setelah perjuangan panjang. Dan malam itu, Yanti tidur dengan nyenyak. Tanpa beban. Tanpa dendam. Dengan hati yang penuh cinta untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu, dunia mungkin pernah menjatuhkannya. Tapi ia sudah bangkit dan menjelma menjadi bukti bahwa balasan terbaik adalah kesuksesan. Dari kisah Yanti, kita belajar bahwa hidup tak selalu berjalan mulus. Kadang kita dihina, diremehkan, bahkan dibuang oleh orang-orang yang pernah kita perjuangkan. Tapi ingatlah satu hal penting, harga dirimu tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh bagaimana kamu memandang dan memperlakukan dirimu sendiri. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti melangkah. Jadikan setiap penghinaan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu mampu berdiri, bahkan ketika dunia ingin menjatuhkanmu. Kamu tidak perlu berteriak untuk membalas. Cukup buktikan dengan pencapaian. Diam yang kuat dan kesuksesan yang nyata adalah balasan paling elegan bagi setiap keraguan yang pernah ditujukan padamu. Kisah ini bukan hanya tentang Yanti, tapi tentang setiap perempuan dan laki-laki yang pernah terluka namun memilih untuk bangkit. Jadilah versi terbaik dari dirimu, dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat bahwa kamu memang pantas untuk dihargai. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dengan hati yang terbuka. Semoga kisah ini menjadi penyemangat dan pengingat bahwa kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk tumbuh, dan berhak untuk hidup tanpa rasa takut menjadi dirimu sendiri. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dan penuh cinta.